Halo adik-adik, teman-teman. Pagi ini kita berjumpa kembali dengan program mendengarkan kumpulan dongeng fabel. Ya, kisah dari hutan belantara. Pertemuan kali ini kita akan mendengarkan kisah gajah menjadi raja. Wah, episode kali ini memang hot. Bagaimana kisahnya gajah menjadi raja? Ayo kita dengarkan. Setelah beberapa pekan ini, Kancil sering termenung sendiri. Hatinya sedih melihat kehidupan binatang di hutan belantara yang tidak harmonis. Sering terjadi percekcokan antara binatang. Kadang-kadang terjadi baku hantam. Demikian pula kelinci, serigala, dan domba. Semua merasa prihatin. Melihat suasana hutan yang demikian ini, aku merasa sedih. Kata kelinci kepada kancil, serigala, dan domba. Iya, suasana yang begini tidak boleh dibiarkan. Sambung kancil. Ya, tapi apa yang mesti kita perbuat? Ujar serigala. Hanya dengan mengeluh, persoalan tak akan selesai. Yang jelas, hutan belantara butuh pemimpin yang baik. Hebat, yang kamu katakan memang benar. Kita butuh seorang raja yang bijaksana, yang mampu memecahkan segala persoalan hutan ini. Tapi siapa yang patut menjadi raja di hutan belantara ini? Tanya kancil kepada teman-temannya. Mendapat pertanyaan tersebut, semuanya diam. Mereka belum menemukan sosok binatang yang pantas menjadi raja. Namun, beberapa waktu kemudian, serigala mengacungkan tangannya dan berkata, Bagaimana jika gajah kita angkat menjadi raja? Boleh, aku setuju. kelinci yang langsung menjawab. Setelah beberapa saat perdebatan, akhirnya semuanya menyetujui gajah diwisuda menjadi raja. Namun, beberapa waktu kemudian timbul pertanyaan, apakah gajah bersedia diangkat menjadi raja? Kalau gajah tidak bersedia menjadi raja, terus gimana? Kancil melemparkan pertanyaan. Cari yang lain. Tapi marilah kita berdoa. Semoga gajah bersedia. Setelah selesai berdoa, mereka berangkat menemui gajah. Namun, baru beberapa langkah berjalan, tampak binatang berbala itu mendatangi mereka. Stop. Kita berhenti di sini saja. Dan mari kita panggil gajah telah kemari. Ayo Cai. Katakan kepadanya rencana kita mengangkat dia menjadi raja. Siap, Komandan. Bukan pelantara ini. Memang butuh seorang raja yang bijaksana. Namun, juga butuh rakyat yang bijaksana pula. Tanggapan gajah di hadapan para binatang tersebut. Jika rakyat tidak mau dewasa, mana bisa raja memimpin mereka? Keempat binatang yang mendengar gajah saling berpandangan. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud oleh gajah. Aku tidak tahu maksudmu. Rakyat yang dewasa itu yang bagaimana? Hah? Gajah memandang kepada semua temannya, lalu berkata, Antara rakyat yang satu dengan yang lain harus ada rasa toleransi. Mereka harus saling memahami. Jika tidak ada toleransi dan tidak mau saling memahami,
akan lahirlah percekcokan yang tiada hentinya. Sambung Kancil. Kamu masih ingat kan? Dahulu Pepet mengusulkan agar di hutan kita ini dibuat 1000 telaga agar dia bisa senang berenang ke sana kemari. Lalu kambing, sapi, dan kerbau menentang keras. Mereka ingin hutan ini dirubah menjadi padang rumput agar mereka bisa merumput sepuasnya setiap hari. Dan harimau ingin hutan ini dijadikan peternakan ayam, agar dia bisa makan ayam setiap hari. Gajah bercerita panjang lebar. Berarti semua hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tidak mau ikut memikirkan kehidupan teman-temannya. Ya. Aku ingat peristiwa itu. Semua bersikeras agar keinginan masing-masing ditunti. Akhirnya mereka cekcok dan terjadilah keributan. Bukan yang kita huni ini menjadi kacau. Tidak tentram. Ujar Kancil menimpali. Itulah yang saya maksud, rakyat yang dewasa. Aku menjauh. Aku mau menjadi raja. Tapi begitulah syaratnya. Semua harus mau bekerja sama, bergotong royong, mewujudkan cita-cita bersama. Tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Kalau ada yang mendekat, Dengan penuh bijaksana, tidak ingatkan bahwa perkuatannya itu kurang pada tempatnya. Hutan ini kan milik bersama, harus kita jaga bersama, kita kelola bersama, demi kesejahteraan kita bersama. Jawab binatang yang super besar itu. Dalam tempo singkat, kesanggupan gajah menjadi raja tersiar sudah. Semua penghuni hutan menyambut dengan hati gembira dan siap menjadi binatang yang berpikiran dewasa, bersatu padu bersama sang gajah untuk menciptakan dunia baru, dunia yang lebih beradab. Dan pada hari dan waktu yang telah ditetapkan, semua penghuni hutan berkumpul. Mereka mewisuda gajah untuk menjadi pemimpin. Nah, dari kisah hutan belantara dan episode gajah menjadi raja tersebut, kita patut mengambil hikmahnya. Apa hikmah cerita itu? Ya, hikmahnya adalah terciptanya perdamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Kuncinya adalah bersatu padu, serta sekata hidup bergotong royong, saling tolong menolong dalam kebaikan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, saling mengingatkan dan saling menasihati, dan tidak boleh lupa saling mendoakan agar Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahi sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Demikian teman-teman, adik-adik, semoga kita bisa berjumpa kembali dengan kisah yang lebih seru lagi. Dadah.